Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan mendengarkan program Blog Airtime Kerinduan Segala Zaman bersama Advent Vision Media Ministry. Selamat mendengarkan. Yesus mau datang segera. Shalom para pendengar yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada. Kita berjumpa kembali dalam program Kerinduan Segala Zaman yang diselenggarakan oleh Advent Vision Media Ministry bersama saya Dr. Grace Rantung. Program Kerinduan Segala Zaman adalah program yang membahas khusus tentang buku Kerinduan Segala Zaman, suatu buku yang diilhamkan Tuhan dan telah mengubah kehidupan banyak sekali orang. Oleh karena buku ini membahas khusus tentang kehidupan juru selamat kita, yaitu Yesus Kristus. Nah, para pendengar sekalian, dalam beberapa menit ke depan kita akan kembali menggali kebenaran-kebenaran yang luar biasa dari Alkitab dan dari buku Kerinduan Segala Zaman. Silakan Anda bisa menghubungi nomor telepon 0877 1616 1637. Saya ulangi nomor telepon 0877 1616 1637. Jika saudara memiliki komentar dan pertanyaan mengenai pembahasan pada saat ini. Saat ini saya sedang bersama dengan narasumber kita kali ini, Dr. Alvin Rantung. Shalom Dr. Alvin. Shalom Dr. Grace. Dan sahabat-sahabat saya, Pak Gerald Hutagalung. Shalom Pak Gerald. Shalom Dr. Grace. Ibu Feni Hutagalung. Shalom Ibu Feni. Shalom Dr. Grace. Pak Beni Pasuhuk. Shalom Pak Beni. Shalom Dr. Grace. Para pendengar sekalian, kali ini kita akan membahas bab yang ke-36 Kerinduan Segala Zaman dengan judul Jamahan Iman. Dr. Alvin akan memberikan ringkasan, kemudian kami akan berdiskusi tentang bab 36 dan diakhiri dengan kesimpulan dan doa. Persilakan Dr. Alvin. Para pendengar yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita akan mempelajari kehidupan Yesus Kristus yang terambil dari Injil Matius pasal yang ke-9 ayat 18 sampai 26 dan Injil Markus pasal yang ke-5 ayat 21 sampai 43 serta Injil Lukas pasal yang ke-8 ayat 40 sampai 56. Dan yang juga telah diuraikan di dalam buku Kerinduan Segala Zaman, bab yang ke-36 dengan judul Jamahan Iman, marilah kita berdoa untuk mengundang kehadiran Roh Kudus, menuntun kita dalam pengenalan yang lebih dalam akan Yesus. Tuhan Allah Bapa di surga, kami memuji dan memuliakan nama Tuhan, oleh karena kasih karunia yang begitu indah bagi masing-masing kami. Sehingga pada saat ini pula, kami diberikan kesempatan kembali, dan kuasa Roh Kudus menguasai hati kami, sehingga pengenalan yang lebih dalam akan Yesus, kehidupan Yesus yang penuh dengan pengorbanan diri, kehidupan Yesus yang penuh dengan penyangkalan diri, kehidupan Yesus yang penuh kasih akan menjamah hati kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pendengar yang dikasihi Tuhan, sekembalinya Yesus dari Gerasa bersama murid-muridnya, mereka menuju ke pantai bagian barat. Dan Yesus telah mendapati ada begitu banyak orang yang sedang menunggu dia di tepi pantai itu. Dan mereka menyambut kedatangannya dengan amat gembira. Beberapa lamanya Yesus berada di tepi pantai itu. Dia mengajar dan menyembuhkan. Dan kemudian akhirnya dia pergi menuju ke rumah salah seorang muridnya, yaitu Matius Lewi, untuk makan di sana bersama para pemungut cukai dan sahabat-sahabat mereka. Dan disinilah Yairus, kepala rumah ibadah bangsa Yahudi, dia bertemu dengan Yesus. Pemimpin orang Yahudi ini datang kepada Yesus di dalam suatu kesulitan yang besar. Ia sujud di kaki Yesus serta berkata, "Anakku perempuan sedang sakit dan hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu ke atasnya supaya ia selamat dan tetap hidup." Dengan segera Yesus kemudian pergi menuju ke rumah pemimpin itu. Walaupun murid-murid Yesus telah melihat begitu banyak pekerjaannya yang sering mendatangkan kebajikan, mereka merasa heran atas penerimaan Yesus kepada permohonan guru agama yang sombong itu. Namun demikian, mereka tetap saja mengikuti guru besar mereka ini. Dan begitu pula dengan orang-orang banyak yang juga berbondong-bondong, berhimpit-himpitan mengikuti Yesus dengan semangat. Saudara-saudara, rumah penghulu itu tidak begitu jauh dari rumah Matius Lewi ini. Tetapi Yesus dan rombongannya bergerak dengan perlahan-lahan sekali. Karena orang banyak yang berdesak-desakan yang mengelilingi Yesus, yang memperlambat langkah Yesus. Ayah perempuan yang sedang sakit ini sangat cemas akan kelambatan itu.
Tetapi Yesus yang merasa kasihan melihat orang banyak, Yesus berhenti sebentar untuk menyembuhkan orang-orang yang membutuhkan pertolongan karena sakit mereka, atau menghibur orang-orang yang berduka sementara dalam perjalanan itu. Sementara mereka masih dalam perjalanan ini, seorang pesuruh datang dengan tergesa-gesa, menerobos orang banyak. Lalu dia memberikan berita kepada Yairus, kepala rumah ibadat ini, bahwa anaknya sudah mati dan tidak ada gunanya lagi untuk menyusahkan guru besar ini untuk datang ke rumahmu. Tetapi perkataan ini sampai ke telinga Yesus. Lalu Yesus berkata kepada Yairus, "Jangan takut, percaya saja, anakmu akan selamat." Pendengar yang budiman, Yairus lebih mendekatkan lagi dirinya kepada juru selamat ketika mendengar perkataan itu. Dan segera mereka bersama-sama menuju rumah daripadanya. Di sana sudah terdapat peratap sewaan dan tukang tiup seruling yang meniup seruling karena bayaran ketika ada yang mati seperti itu. Ratapan-ratapan mereka memenuhi udara dengan tangis-tangisan mereka. Dan kehadiran orang banyak dan kesedihan mereka itu membuat perasaan Yesus kurang enak. Ia mencoba mendiamkan mereka dan berkata, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi ia tidur." Mereka marah atas perkataan orang asing ini. Mereka yang mendapatkan bayaran hanya untuk menangis. Mereka telah melihat anak itu sudah mati dan sekarang mereka tertawa dan mengejek Yesus. Apakah Yesus tidak tahu anaknya sudah mati? Akhirnya mereka semua disuruh keluar dari rumah. Lalu Yesus memanggil bapa dan ibu anak perempuan itu bersama-sama dengan dia, beserta dengan 3 murid yang lain, yaitu Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Dan mereka bersama-sama memasuki kamar tidur anak perempuan yang sudah mati ini. Lalu Yesus menghampiri tempat tidur itu, dan seraya mengangkat tangan itu, ia mengucapkan dengan perlahan-lahan di dalam bahasa yang biasa digunakan di dalam rumah itu, "Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah." Pada saat itu juga satu getaran mengaliri tubuh yang kaku itu. Nadi yang sudah berhenti berdenyut kembali. Bibirnya terbuka dengan senyuman. Matanya terbuka lebar seolah-olah baru bangun dari tidur. Dan anak perempuan itu menoleh dengan herannya kepada orang-orang banyak yang mengelilingi tempat tidurnya itu. Ia bangkit dan kedua orang tuanya memeluk dia sambil menangis dengan sukacita. Saudara-saudara, di dalam perjalanan menuju rumah penghulu ini, Yesus telah menemukan di antara orang banyak itu ada seorang perempuan yang malang. Karena telah 12 tahun lamanya ia menderita penyakit perdarahan yang membuat hidupnya sangat menderita. Ia telah menggunakan segala harta miliknya untuk membiayai kesehatan ini. Ia telah pergi ke berbagai tabib dan mendapatkan berbagai macam obat-obatan. Namun hanya mendapat perkataan bahwa penyakitnya tidak dapat disembuhkan. Uangnya habis. Ia ditolak dari keluarga. Karena bagi orang Yahudi, seorang yang ada perdarahan harus tinggal di luar tempat tinggal mereka. Tetapi pengharapannya timbul lagi. Ketika ia mendengar kesembuhan-kesembuhan yang telah diadakan oleh Kristus. Dan ia merasa pasti bahwa jikalau ia dapat pergi kepadanya, ia akan sembuh. Dengan tubuh yang lemah dan bersusah payah, ia telah datang ke tepi pantai itu di mana Yesus mendarat bersama dengan murid-muridnya. Di mana pada waktu itu Yesus sedang mengajar. Ya, wanita ini mencoba menerobos melalui orang banyak, tapi dia tidak bisa karena badannya terlalu lemah. Sekali lagi, ketika Yesus pergi masuk ke dalam rumah Matius Lewi, wanita ini berusaha untuk mengikutinya ke rumah Matius Lewi. Namun ia juga belum bisa sampai kepadanya karena orang begitu banyak. Sedangkan badannya terlalu lelah, lemah, lesu untuk bisa menuju ke sana. Ia mulai putus asa. Tapi pada waktu ia merasa putus asanya mulai memasuki dirinya, pada waktu itu juga Yesus sedang berjalan dari rumah Matius Lewi untuk pergi ke rumah Yairus. Yesus berjalan melalui orang banyak. Dan ternyata Yesus datang dekat kepadanya. Wah, suatu kesempatan yang sangat indah. Dia yang tidak sanggup untuk melangkah mendekati Yesus, tapi Yesus yang datang mendekatinya pada waktu itu. Ia sekarang berada di hadapan tabib besar itu yang hampir berjalan melewatinya. Tetapi di tengah-tengah hiruk-pikuk orang banyak itu ia tidak dapat berbicara kepadanya. Suaranya sudah lemah. Sekalipun hanya memandang wajahnya, ia begitu sukar karena orang-orang yang tinggi besar menutupi pandangannya. Karena ia takut kehilangan satu-satunya kesempatan ini. Karena Yesus sudah hampir lewat dari depannya untuk memperoleh kesembuhan itu. Ia terpaksa harus mendesakkan dirinya ke depan dengan badannya yang sangat lemah.
sambil berkata kepada dirinya saja, asal ku jamah saja jubah Yesus ini, aku akan sembuh. Saudara-saudaraku, pada waktu itu Yesus belum pernah ada orang yang disembuhkan hanya dengan menjamah jubahnya. Tapi wanita ini berkata dalam hatinya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Pendengar yang dikasihi Tuhan, sementara Yesus hampir berlalu, perempuan itu maju ke depan. Dengan tangan yang terhimpit dengan orang banyak, akhirnya dia dapat menjamah hanya pinggir daripada jubah Yesus. Dan sekejap saja pada waktu itu, ia merasa sembuh. Di dalam satu jamahan di ujung daripada jubah Yesus itu, seluruh iman hidupnya dipusatkan. Dan pada waktu itu penyakit dan tubuhnya yang lemah dipulihkan dan diganti dengan kekuatan dan kesehatan tubuhnya yang prima. Dengan berterima kasih dalam hati, karena ia tidak bisa bertemu dan berbicara langsung dengan Yesus karena orang banyak. Wanita ini mencoba mengundurkan diri perlahan-lahan dari antara orang banyak. Tetapi tiba-tiba Yesus berhenti. Dan orang banyak pun berhenti dengan dia. Lalu Yesus berbalik, memandang sekeliling serta bertanya dengan suara yang nyaring. Sekalipun keributan orang banyak pada waktu itu dengan suara-suara mereka. Siapa yang menjamah aku, kata Yesus. Orang banyak menjawab pertanyaan yang aneh ini dengan roman muka yang sangat keheranan. Engkau dikerumuni dari segala penjuru, didesak sana kemari, hampir semua orang menyentuh badan engkau. Kelihatannya merupakan satu pertanyaan yang aneh sekali. Lalu Petrus yang selalu siap sedia berbicara, dia berkata, Yesus, bukankah engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dengan engkau? Dan engkau bertanya siapa yang menjamah aku? Saudara-saudara, Yesus menjawab kepada Petrus, ada seorang yang menjamah aku, sebab aku merasa ada kuasa yang keluar dari diriku. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Juru Selamat dapat membedakan jamahan iman dari sentuhan yang hanya kebetulan saja dari orang-orang banyak yang tidak peduli. Iman yang demikian ini tidak patut dilewatkan tanpa komentar. Yesus mau berbicara kepada perempuan itu, perkataan penghiburan yang bagi perempuan itu akan menjadi mata air kesukaan, perkataan yang dapat menjadi berkat bagi dia, bahkan juga bagi kita yang menjadi pengikut-pengikutnya yang hidup pada akhir zaman ini. Dengan menoleh kepada perempuan itu, Yesus mendesak untuk mengetahui siapa yang menjamah dia. Karena perempuan ini tidak dapat menyembunyikan dirinya lagi. Akhirnya ia datang dengan gemetar lalu sujud di kaki Yesus. Dengan air mata ia menceritakan kisah penderitaannya selama 12 tahun ini. Dan bagaimana ia telah mendapatkan kesembuhan itu. Lalu Yesus berkata dengan suara yang lemah lembut, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat. Pendengar yang budiman, Yesus tidak memberikan kesempatan untuk tahayul, untuk menyatakan penyembuhan hanya karena menjamah jubahnya saja. Bukanlah melalui jamahan secara luar dengan dia. Karena tidak ada apa-apa melalui pakaian tersebut. Tetapi kesembuhan itu datang melalui iman yang berpegang atas kuasa keilahiannya. Iman yang membawa kesembuhan itu. Iman yang tadinya tidak pernah ada orang yang dengar cerita bahwa menjamah jubah Yesus sebelumnya sembuh. Inilah yang pertama kali di mana wanita ini terbetik dalam hatinya. Orang banyak yang keheran-heranan itu dan yang berdesak-desakan di sekitar Yesus sadar ternyata bahwa tidak ada penambahan kuasa yang amat penting meskipun mereka bersentuhan dengan Yesus, karena mereka tidak mempunyai iman. Tetapi apabila perempuan yang menderita ini, perempuan yang lemah, yang membutuhkan juru selamat, saya melihat bahwa Roh Kuduslah yang membangkitkan iman ini karena kebutuhannya akan juru selamat. Wanita ini percaya bahwa dia akan sembuh walaupun hanya menjamah jubah Yesus. Dan ia merasakan kuasa penyembuhan itu. Demikian juga dalam hal rohani, saudara-saudara. Berbicara mengenai agama dalam satu cara yang kebetulan saja. Bila mana kita berdoa tanpa jiwa yang haus dan iman yang hidup. Bila mana kita mempelajari firman Tuhan hanya sekedar untuk pengetahuan, semuanya itu tidak ada faedahnya. Suatu iman yang hanya nama saja di dalam Yesus Kristus, yang mau dan menerima dia hanya sebagai juru selamat dunia ini saja, tanpa kita mau menuruti segala perintah-perintahnya, itu tidak akan pernah membawa kesembuhan kepada jiwa kita. Iman yang membawa keselamatan bukan hanya sekedar pengetahuan intelek akan Alkitab. Orang yang menunggu akan pengetahuan yang sempurna, sebelum ia mempraktekkan iman itu, dia tidak akan dapat menerima berkat dari Allah.
Karena iman yang hidup adalah iman yang melakukan. Tidaklah cukup hanya percaya kepada Kristus, tetapi kita harus percaya di dalam Yesus. Satu-satunya iman yang membawa faedah bagi kita ialah dengan menerima Dia sebagai juru selamat pribadi kita, yang telah memperuntukkan jasa-jasanya, pengorbanannya bagi diri kita. Banyak orang yang memegang iman sebagai suatu pendapat. Iman yang menyelamatkan adalah suatu perjanjian oleh mana orang-orang yang menerima Kristus lalu menggabungkan diri mereka sendiri di dalam perjanjian yang kekal, yang mempunyai hubungan yang terus-menerus dengan Allah, yang mau mendengarkan Allah berfirman dan mau berbicara kepada Allah. Hubungan yang erat inilah yang akan membangkitkan percaya yang dalam cinta akan Yesus. Iman yang sejati ialah kehidupan. Iman yang hidup berarti menambah semangat, memperdalam kepercayaan, sehingga jiwa menjadi suatu kuasa yang dapat mengalahkan. Saudara-saudaraku, sesudah penyembuhan perempuan ini, Yesus ingin agar ia menghargai berkat yang telah diterimanya. Pemberian yang telah dikaruniakan oleh Injil kehidupan dari Yesus ini jangan hendaknya diperoleh dengan diam-diam dan dinikmati secara sembunyi-sembunyi. Allah telah memanggil kita untuk mengakui kebaikannya. Dalam Yesaya 43 ayat 12 dikatakan, "Kamulah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan, dan akulah Allahmu." Saudara, pengakuan kita akan kesetiaannya adalah pilihan surga untuk menyatakan Yesus kepada dunia ini. Kita patut menghargai setiap rahmat-Nya, setiap nafas yang sedang kita hirup pada saat ini, sebagaimana yang telah diberitahukannya kepada para nabi-nabi sejak zaman dahulu yang kita bisa pelajari dalam firman Tuhan. Tetapi yang lebih bermanfaat lagi adalah kesaksian pengalaman kita sendiri tentang bagaimana iman kita ditumbuhkan oleh Roh Kudus. Kita adalah saksi-saksi bagi Allah bila kita tunjukkan di dalam diri kita sendiri suatu kuasa di mana kuasa ilahi bekerja. Saudara dan saya akan mempunyai suatu kehidupan yang sangat berbeda dengan orang-orang lain, dan mempunyai pengalaman yang berbeda-beda seperti wanita yang sakit 12 tahun perdarahan ini. Allah ingin agar pujian kita hanya dinaikkan dan ditujukan kepadanya, bukan kepada diri sendiri, bukan kepada manusia atau kepada yang lain. Dan ini ditandai oleh pilihan dan sikap hidup kita saat ini. Pengharapan yang sangat berharga ini adalah untuk memuji kemuliaan rahmat-Nya. Dan bila ini didukung oleh tabiat seperti Kristus yang ditransformasi ke dalam kehidupan kita, maka ini akan menjadi suatu pekerjaan yang amat menarik, yang akan menarik jiwa-jiwa yang lain untuk disembuhkan di dalam Yesus. Saya bawakan firman ini di dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih Dr. Alvin untuk ringkasan bab yang ke-36. Para pendengar sekalian dimanapun Anda berada, berdoa tanpa kita menyadari akan jiwa yang lapar dan haus dan kebenaran tidak akan ada faedahnya. Mari terima kesempatan untuk mengalami mujizat bersama Yesus melalui mempelajari kehidupan Yesus Sang Juru Selamat yang berbelas kasihan itu bersama kami Advent Vision Media Ministry. Kami berharap pendengar terus bergabung dalam pembahasan buku Kerinduan Segala Zaman kali ini bab yang ke-36. Jika ada komentar, pertanyaan, bahkan permohonan untuk kami doakan, Silakan Anda bisa menghubungi nomor telepon 0877 1616 1637. Saya ulangi nomor telepon 0877 1616 1637. Baiklah Dr. Alvin, Bapak dan Ibu yang bersama dengan saya, mari kita diskusikan bab yang ke-36 ini. Ada dua peristiwa yang penting yang dicatat oleh firman Tuhan yang diberi judul penulisnya Jamahan Iman. Kalau saya boleh membuat dua cerita itu dalam Jamahan Iman, yang pertama pada anak perempuan dari Yairus adalah Yesus yang menjamah tangannya dan membangkitkan. Sementara yang kedua adalah wanita itu yang menjamah Yesus melalui jubahnya dan sama-sama memperoleh, bahkan yang satu memperoleh kebangkitan dan yang satu memperoleh kehidupan. Nah, untuk yang pertama saya buka diskusinya, Dr. Alvin. Di dalam yang kedua dulu saya mau memfokuskan pada wanita ini yang menjamah jubah, saking dia nggak bisa, udah kalau boleh dikata putus asa dia ngikutin Yesus dari pantai, habis dari pantai dia ke rumah Matius Lewi, habis dari sana terus udah berharap dia udah bisa lihat wajah Yesus, tapi nggak bisa yang ngikut Yesus kan bisa ribuan. Jadi bayangkan di kota yang kecil ada ribuan yang berjalan berbondong-bondong. Memang sangat masuk di akal wanita ini
yang udah anemi 12 tahun perdarahan, jadi memang lemes orangnya, nggak bisa nggak bisa berhadapan. Akhirnya dengan sisa-sisa pengharapan yang terakhir, katanya dia menaruh semua imannya pada tangannya yang mau menjamah jubah Yesus, dan dia merasa bahwa dia akan disembuhkan kalaupun cuman menjamah. Nah, kita tahu bahwa Yesus kemudian menyadari ada jamahan iman dan sentuhan yang kebetulan. Sementara murid-muridnya merasa heran, bahkan orang lain merasa, banyak orang mendengar pernyataan Yesus heran. Ini orang semua berdesak-desakan, bagaimana mungkin ini ada orang bilang menjamah. Jadi ada dua jamahan, yaitu jamahan iman dan jamahan yang kebetulan. Bagaimana Dr. Alvin? Mungkin ini agak terlalu teoritis, tapi kira-kira seperti itulah yang diharapkan Tuhan, bahwa kita menjamah dia dengan iman. Nah, jamahan-jamahan yang kebetulan itu seperti apa sih makna rohaninya? Kalau kita lihat jamahan rohani kebetulan adalah, tadi kan sudah dibilang, ada begitu banyak orang yang sekarang mengaku mengikuti Yesus, sama seperti orang banyaknya mengikuti Yesus. Tapi baca Alkitab, berdoa hanya untuk sekedar Yesus itu memenuhi kebutuhan keinginannya gitu. Kayak kita tahu pelajaran yang lalu, banyak orang mengikuti Yesus menganggap bahwa mereka akan mendapatkan kedudukan kalau Yesus ini yang akan jadi populer, hebat, mendirikan kerajaan, mereka akan duduk mendapatkan jabatan-jabatan tertentu. Kita pelajari yang lalu juga, orang-orang yang miskin, yang lapar, haus segala macam, kalau ikut Yesus, mereka mau lihat lagi, terulang lagi itu yang pelajaran di mana nanti Yesus memberikan makan kepada mereka dan lain sebagainya, bukan? Mereka mau mendapatkan keuntungan dari apa yang kalau mengikut Yesus, tanpa mau melihat bahwa Yesus ini adalah sebagai kekasihnya. Kan tadi kita bicara mengenai relationship, ada hubungan yang harus terjadi di antara itu. Keinginan, kerinduan saya, apapun yang terjadi, saya mau mati hidup, saya hanya mau dekat dengan dia gitu. Inilah yang hanya sekedar. Bila mana kita mau rutinitas ikut Yesus itu hanya untuk rutinitas. Karena saya dulu dari kecil lahir, orang tua saya sudah kenal Yesus. Ya, begitulah. Saya ikut Yesus, saya tetap pendidikan, saya berbohong. Kadang-kala saya bekerja, saya korupsi. Kadang-kala saya mencuri. Tapi saya tetap ikut Yesus. KTP saya mengatakan saya ikut Kristen, ikut Yesus. Tapi saya tidak menurut. Makanya tadi belakang iman yang bekerja, iman yang menjamah adalah pada waktu kita percaya sama Yesus dan Yesus katakan ini tidak dalam 10 hukumnya, misalnya nggak boleh berzina, nggak boleh mencuri, ingat hari Sabat dan lain sebagainya. Kita ikut, dan itulah iman yang betul-betul sedang mau menjaga hubungan dengan Yesus. Jadi kalau boleh saya tegaskan, jamahan yang kebetulan itu adalah hati kita tidak bersama dengan Tuhan. Ya. Jamahan iman adalah seluruh perhatian, fokus pemikiran dan perasaan kita sekalipun. Jadi hati ya, pikiran dan perasaan itu ada di hati. Kita taruh semuanya itu kepada Yesus. Sangat menarik pembahasan kita, para pendengar sekalian. Saat ini baru saja kami membahas bab 36 kerinduan segala zaman dengan judul jamahan iman. Saudaraku, mereka yang menunggu akan pengetahuan yang sempurna sebelum ia mempraktekkan iman yang ada padanya, maka ia tidak akan pernah mendapatkan berkat dari Allah. Kami berharap agar para pendengar diberkati melalui pembahasan kerinduan segala zaman, dan teruslah bergabung bersama kami Advent Vision Media Ministry. Kalau ada komentar, pertanyaan, bahkan permohonan untuk kami doakan, Silakan Anda bisa menghubungi nomor telepon 0877 1616 1637. Saya ulangi nomor telepon 0877 1616 1637. kami persilakan Dr. Alvin untuk memberikan kesimpulan. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, adalah menjadi keuntungan kita supaya tetap memelihara setiap karunia Allah yang segar di dalam ingatan kita. Karena anugerah Allah ini telah diberikan kepada setiap manusia, tidak terkecuali. Demikianlah iman itu akan dikuatkan untuk menuntut dan menerima lebih banyak dan lebih banyak lagi dalam hubungan yang lebih intim dengan Yesus. Adalah dorongan yang lebih besar bagi kita sekalian di dalam berkat yang terkecil sekalipun yang kita terima dari Allah. Apakah itu dalam bentuk nafas kehidupan yang kita bangun pagi? Apakah dalam bentuk perlindungan ketika kita berjalan? Apakah dalam bentuk berkat kesehatan yang Ia berikan kepada kita? Semuanya itu di dalam segala-galanya kita dapat membaca iman dan pengalaman orang-orang atau hidup kita. Karena pengalaman kita adalah merupakan kunci jawaban yang paling besar dalam Injil ini diberitakan kepada orang lain. Jiwa yang menyambut anugerah Allah akan merupakan sebuah kebun yang diserami. Kesehatannya akan memancar dengan segera, cahayanya akan menerangi kegelapan, dan kemuliaan Allah akan terlihat di atasnya. Mari kita ingat selalu akan kasih Allah yang penuh kasihan itu, dan kemurahannya yang tidak terbilang itu. Kiranya Tuhan memberkati kita, dan akan menolong kita dari sekarang sampai kita bertemu dengan Yesus.
ketika dia datang pada kali yang kedua. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, kami berterima kasih Tuhan untuk cerita pengalaman tabiat Yesus yang begitu indah. Kasih karunia-Mu atau anugerah-Mu yang begitu menjangkau hati kami. Segala sesuatu berasal dari Tuhan. Bahkan keselamatan kami pun hanya berasal dari Tuhan. Tidak ada manusia yang bisa mendapatkan keselamatan oleh karena kebenaran, oleh karena perbuatan baiknya. Tapi semua perbuatan baik yang akan dimunculkan dalam kehidupan kami, itu adalah oleh karena mujizat yang besar. Oleh karena iman yang Engkau telah berikan ke dalam hati kami. Oleh karena rangsangan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, biarlah kami semua, kepada para pendengar dimanapun saudara-saudara berada, zaman kasih Yesus akan menjangkau kita melalui kuasa yang indah dalam Roh Kudus-Nya, untuk kita boleh menjadi seperti Yesus. Berdoa dalam nama Yesus. Amin. Baiklah para pendengar yang budiman, kami berdoa semoga berkat yang limpah dari Yesus telah menjadi bagian para pendengar sekalian, dan kerinduan kami yang besar untuk bertemu kembali pada pembahasan selanjutnya, bab yang ke-37 dengan judul Para Evangelis yang pertama. Kiranya Tuhan memberkati kita semua adalah doa dan harapan kami. Sampai jumpa. Sobat Maestro, Anda telah mendengarkan program Blog Airtime Kerinduan Segala Zaman dari Advent Vision Media Ministry. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tuhan memberkati. Yesus mau datang segera.